Sepertinya kok untuk mendapatkan makanan gratis kurang pas. Dana itu yang awalnya tidak tersedia harus disediakan. Efeknya kemana? Efeknya efisiensi pembelanjaan pada Waduh. pos-pos yang lain kan gitu. Melebar ke situ kan? Waduh, angel ya. Rada apa Ya nih? kan? Lebih baik kasih itu orang tua untuk pekerjaan yang layak biar bisa menghidupi anaknya. Karena anak ini tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua ini biar bisa menghidupi anaknya, nah, pemerintah ini menyediakan pekerjaan yang layak. Harus ada janji kampanye lagi makan malam gratis untuk orang tua. Adakah itu? Enggak tahu. Dulu saya begini harus begitu, biaya sekian juta. Sekarang sebulan setengah lulus. Cair. Betul. Hancur, bro. Ya pada saat itu saya cuman lolak dan lolo, ngah-ngoh dan ngah-ngoh. Artinya apa? Bisa nyambung tapi terus kemudian putus gara-gara sinyalnya nggak putus. Dan saat itu juga sebenarnya kekhawatiran saya, wah kecamuk lah. Kayak mana sudah ini, nanti kalau saya nggak lulus apa lain dan sebagainya. Karena kita sudah mulai prosedur. Pernah pretest di SMP 1, pernah pretest 2 kali di SMA 2. 3 kali. 3 kali kayaknya saya pretest itu. Kita 27 itu kayak santai-santai. Kok nggak ada apa-apa, kok nggak ada info. Jadi hilang lenyap, kayak bingung kalau kita nggak nyari tahu. Dan saya bersyukur, terima kasih Mbak Suwarni mana ya masih lah, guru SMA 1 Malino itu, terima kasih. Beliau dengan sangat sangat baiknya membimbing saya, telepon habis itu, ayo Pak sini kerjakan ini jawabannya ini yuk. Oh ya kah ya klek. Wah, luar biasa memang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Terima kasih sudah berkenan untuk di podcast ini. Jadi seperti yang beberapa bulan atau beberapa tahun bahkan ya. Ya, kurang lebih sekitar 1-2 tahun yang lalu. Itu saya punya mimpi pengen bikin podcast yang isinya adalah teman-teman guru, dan insya Allah mungkin harapannya walaupun belum jadi teman tapi bisa kita ajak ngobrol di sini, Pak. Terus ada juga rencana bro untuk ini. Ternyata inspirasinya dari itu tesisnya Mas Rais ya, yang burnout itu. Oh, ya. Rais, ya. Yang spreadsheet itu ya? Ya, spreadsheet. Jadi saya juga kenal beberapa orang yang akhirnya mutusin untuk berhenti jadi guru. Oke. Itu saya juga pengen dengar cerita mereka tuh apa sampai akhirnya memutuskan ke bidang yang lain. But thank you. Ya pokoknya saya terima kasih jenengan berkenan untuk jadi Easy bro, yang perdana. Easy bro. Anyway, rencananya nanti ada playlist sesama. Ini judulnya nanti adalah Masih Mau Jadi Guru. Nah, ini kan jenengan masih guru ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih. Nanti kita kulik dari awal dan kenapa dan sampai endingnya adalah masih mau nggak gitu. Dan playlist satunya nanti rencananya adalah bosan jadi guru. Atau nggak tahu, saya judulnya belum tahu mau judulnya apa, tapi arahnya ke situ karena ada teman-teman kita yang akhirnya memutuskan untuk, bahkan kemarin ada yang ramai ya, selebgram. Oh iya, sudah nyaman dengan lingkungan toksiknya itu yang menurut dia, ya itu kan pilihan ya, kita harus respect sama pilihannya beliau. Ini bebas ya. Tadi saya sempat nanya ke beliau, ada nggak pertanyaan yang nggak perlu jangan diajuin, tapi beliau lost dulu. Dan kita akan mulai dari MBZ ya. Makanan bergizi gratis, MBG. Apa sih? Makanan bergizi gratis. Yang omon-omon itu. Omon. Oke, lanjut. Gimana view-nya jenengan? Perlu nggak sih dikasih makanan bergizi gratis? Terus terang bro, khususnya di lingkungan di mana tempat saya mengajar, ibaratnya
eh, saya dari kacamata saya melihat ibaratnya uang jajan ya, uang jajan yang mereka bawa itu setiap harinya. Itu kenapa saya bisa tahu? Karena kan ya ada koperasi, terus kemudian kita bertugas untuk saling bergantian piket. Oke. Nah, sehingga kan seorang guru pun di situ juga memiliki kewajiban untuk apa itu namanya menjaga koperasi itu. Sehingga pada saat istirahat itu anak-anak kebanyakan minimalnya itu 20.000. Ada yang sampai dengan 50.000 atau bahkan 100.000. Sehari. Itu dalam satu waktu membelikan dengan nominal uang 100.000. Terus sempat saya tanya, itu uang harianmu segitu itu? Sebenarnya nggak seharian Pak, bisa 3 hari sampai 4 hari. Kalau habis ya saya minta lagi. Nah, artinya gini, kalau diibaratkan dengan konsep anak-anak dengan daya belinya yang saya rasa itu cukup tinggi ya. Saya rasa cukup tinggi untuk membeli sekedar makanan 10.000. Insya Allah nasi kuning sudah cukup layak ya, artinya sudah ada proteinnya, sudah ada karbonya, artinya itu sudah cukup bergizi lah untuk itu. Nah, dengan kondisi siswa-siswa saya yang ada di sini itu, sepertinya kok untuk mendapatkan makanan gratis, ya bukan mau menolak rezeki ya, artinya itu kalau dalam konteks itu sebenarnya kurang pas. Karena mereka juga kesehariannya itu juga ada yang membawa bekal. Bahkan kita itu ada program setiap hari Jumat, dan ada beberapa kelas yang lain itu menerapkan setiap hari itu harus membawa bekal, kemudian makan bersama. Artinya kemampuan orang tua, satu, menyiapkan bekal. Yang kedua, memberi uang saku setiap harinya. Iya. Nah, ketika itu nanti disupport, sebenarnya mereka sudah cukup mampu untuk tidak diberikan Dikasih supporton makan siang gratis. makan siang gratis itu. Cuman sekali lagi mungkin ada 1-2 lah ya yang memang di situ mungkin tidak sama. Tapi kalau saya memprediksi hampir 85% insya Allah sudah di atas cukup. Ini Gitu. konteksnya adalah sekolahnya Pak Sekolah saya Jenengan ya, bukan? ya, sekolah saya tidak berbicara Sekolah sekolah umum itu ya, yang mungkin lebih baik kalau menurut saya, karena ada beberapa sekarang efek daripada program itu ujung-ujungnya apa, mencari anggaran kan, mencari dana untuk mensupport kegiatan itu. Oke. Nah, sehingga dana itu yang awalnya tidak tersedia harus disediakan. Efeknya kemana? Efeknya efisiensi pembelanjaan pada Waduh. pos-pos yang lain kan gitu. Melebar ke situ kan. Waduh, angel ini. Rada abot ini. Iya kan? Ya. Nah, Bisa jadi. bahkan beberapa mungkin di media-media juga sudah tersebar itu. Maksudnya sudah sudah umum lah, sudah banyak diketahui. Bahkan ada yang bilang niat memberikan makanan anak tapi orang tua kehilangan pekerjaan. Oh iya, ada. Iya kan? Ada yang di cut ya, ada yang harus di PHK. Sekarang dirumahkan. contoh yang pernah itu saya tahu itu ada efisiensi pegawai karena efisiensi anggaran itu, termasuk banyak juga yang konten kreator yang dia juga nyambi kerja di TVRI. Pada akhirnya karena efisiensi inilah dia diputus karena statusnya itu dia bukan pegawai tetap atau bukan pegawai PNS atau Oh iya kan TVRI kan ya masuk ke BUMN kan itu mungkin dia dia itu harian lepas kayak gitu itu nah semacam itu. dia Freelance. berkontribusi menyediakan menyediakan berita dan support kegiatan yang lainnya, tapi karena anggarannya mungkin dipersempit, dikencangi rat-rat, akhirnya terbatas operasionalnya dan salah satu mereka yang dikorbankan. Nah, itu kayaknya itu banyak deh. Itu berita itu. Oke, tapi ini sekali lagi teman-teman
opini pribadi Opini Bapak. konco saya ini, dan Iya. kondisinya tadi yang mampu tuh ya di sekolahnya beliau. Ya. Kita nggak terlalu, karena tadi sudah diklaim bahwa tahu langsung ya Bapak kan, jadi kan tahu langsung kondisi siswanya seperti itu. Di sekolah lain, di daerah lain kita kan Ya, nggak tahu ya, mungkin itu pemerintah lah ya yang memutuskan dan meriset seberapa perlu. Tapi menurut saya bro, lebih baik kasih pekerjaan orang tua yang layak. Mungkin saya tidak berbicara di sini. Insya Allah kalau di sini kayaknya ya alhamdulillah Mayoritas. orang tua mayoritas kan sudah bisa. Di sini sumber daya alamnya melimpah. Alhamdulillah perhatian dari pemerintah juga bagus sekali ya kan terkait dengan pendidikan. Artinya mungkin kalau boleh menyinggung di daerah lain yang memang di situ dalam tanda kutip menurut Bapak pimpinan kita itu kan perlu diberi makan. Artinya mungkin menurut beliau kan ada beberapa daerah tertentu ya Iya. yang memang harus diberi makan apalagi dan sebagainya. Kalau menurut saya sih bro, secara pribadi lebih baik kasih itu orang tua untuk pekerjaan yang layak biar bisa menghidupi anaknya. Karena anak ini tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua ini biar bisa menghidupi anaknya, nah, pemerintah ini menyediakan pekerjaan yang layak. Itu menurut saya sih. Karena sekali lagi memang anak ini jadi tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua ini kalau ternyata pekerjaannya itu terbatasi, bahkan ada yang sampai hilang mata pencahariannya, efeknya kemana? Ngasih makan anak, tapi bapaknya nggak dapat pekerjaan. Siapa yang ngasih makan bapak? Pekerjaan. Ya siapa terus yang ngasih makan bapaknya? Anaknya Makan kan siang. sudah dikasih makan. Terus ibu bapaknya makan malamnya, makan paginya. Masa harus ada janji kampanye lagi makan malam gratis untuk orang tua ini? Adakah itu? Nggak tahu. Oke, jadi kita mundur sedikit. Ini kita perlu juga profil jenengan. Ya. Walaupun kita udah kenal lama, saya kenal bapak ini dari kita 2018 ya. 2000 Soal itu ya. Oh Soal iya. itu 2018. 2018. Kita dipertemukan dalam Enggak bro. Sebenarnya kita lebih intensnya itu pada saat tahun 2019. ya karena PPG. PPG. Oh, ini kita cerita sedikit PPG kayaknya. Iya. Karena kayaknya beberapa orang itu gak terima. Dulu saya begini harus begitu, biaya sekian juta. Sekarang sebulan setengah lulus. Cair. Betul. Ini kita cerita dulu. Jadi kita itu PPG pertama nggak ya? Nggak sih? Enggak. Itu Maksudnya di tahun pertama. Mode PPG yang pertama ya? Ya. Setelah terakhir di tahun 2018 yang sistem PLPG. Beralih Yang ke cuma PPG. 10 hari atau 20 hari itu. Kalau nggak salah itu. Baru di tahun 2019 kita model PPG yang pertama. Cuman kita masuk di batch kedua. Karena ada batch 1 di tahun 2019 itu sampai dengan batch 5 kalau nggak salah itu. Nah, dari situ kita masuk di batch Berapa sih? 2. Dua ya. Ya, batch 2 itu. Nah, itu pertama kita di pretest ya. Pretest, betul. Dan ada syaratnya. Apa tuh? Ingat nggak? Kalau syaratnya Supaya itu bisa diundang pretest apa? Ingat nggak? ada nomor UKG-nya. Ada juga yang lain deh. Selain itu. Masuk di Dapodik. Ada lagi. Apa itu? Masa kerja. Iya, artinya masuk di Dapodik itu terkait dengan masa kerja itu. Ini aku ada keresahan itu. Jadi tadi kan jenengan sebut UKG. Iya. Saya 2015 ya UKG dan nilainya lumayan tinggi, nomor 3 penompat tim se-kabupaten ya. Itu sampai saya diundang karena ada program IN, ada program guru pembelajar. Mas Anis ya. Oke, Terus saya kan ada beberapa teman yang ikut program itu pulang dari sana langsung PLPG dong.
karena nilai UKG-nya tinggi. Oke. Waktu itu jadi dasar untuk ikut PLPG. Ini bukan lagi passing grade bro, ini tinggi. Wah. Iya. Tapi berhubung masa kerja saya belum cukup, gak dipanggil PLPG tadi itu. Dan status saya waktu itu masih guru honor sekolah. Gak dipanggil. Ya udahlah, ikhlasin aja. Terus akhirnya aku pernah cerita nggak soal ini? Kayaknya kalau jadi IN pernah cerita sampai dengan digantikan, tapi kalau yang terpanggil apa saya yang lupa ya. Mungkin ya. Jadi intinya gitu. Jadi teman-teman yang masa kerja udah cukup, mau dari swasta maupun negeri waktu itu, yang selesai UKG dan nilainya dapat, nilainya passing grade, itu panggil PLPG. Tapi saya masa kerja belum cukup dianggapnya begitu. Karena kayaknya untuk guru di sekolah negeri minimal itu kontrak apa? SK daerah gitu. SK ditandatangan kepala dinas. Ya semacam itu, bukan dari SK sekolah apa gubernur Oke. sekolah. Ya udahlah, itu takdirnya memang seperti itu. Akhirnya karena teman-teman saya yang lain di sekolah itu kepanggil di pretest yang 2017 atau 18 gitu loh, itu terpanggil. Baru saya nggak kepanggil karena masa kerja tadi. Masa kerja akhirnya baru tahun depannya kepanggil. Alhamdulillah lulus, terus ketemulah kita di PPG. Betul. Terus sebelum itu kita online dulu ya. Online selama 3 bulan. 3 bulan. Nih teman-teman, 3 bulan online. Itu saya sangat ingat sekali. Ingat sekali itu bro. Pada saat online kemudian memang kita kan belajar mandiri tuh. Iya. Pakai bridge speech, masih ingat itu? Speech, ya. Pakai bridge speech itu. Belum ada Zoom itu belum. Belum ada. Tapi setelah itu ingat nggak dosen waktu online kita, Pak Limbong? Pak Limbong mengadakan Zoom atau waktu itu bukan Zoom video ya? conference. Video conference itu. Pakai apa sih, lupa saya. Ya fasilitas bridge space itu, kayaknya itu. Jadi di situ ada fasilitas. Bisa video conference. Bisa video conference. Itu bro, bayangkan mendekati Lebaran. Ya. Saya masih ingat betul itu. Posisi saya masih di rumah. Dan rumah saya itu ya di pesisir sehingga sinyalnya itu hancur bro. Ya pada saat itu saya cuman lolak dan lolok, ngah-ngoh dan ngah-ngoh. Artinya apa? Bisa nyambung tapi terus kemudian putus gara-gara sinyalnya nggak mendukung. Dan saat itu juga sebenarnya kekhawatiran saya itu berkecamuk lah. Kayak mana sudah ini, nanti kalau saya tidak lulus apa lain dan sebagainya, karena kita sudah mulai prosedur. Selama pulang itu kan ya perjalanan Kalimantan Jawa bro, Banyuwangi. Ya kan, paling tidak sehari semalam itu kalau cepat itu naik pesawat dan seterusnya. Lah itu proses yang bilangnya waktu itu setiap hari itu harus dibuka. Karena ada durasi aktif, ada durasi aktif sehingga tidak bisa ibaratnya hari ini off tanpa buka modul sama sekali. Baru terus kemudian di hari terakhir dibuka terus seperti ini. Nah, itu SKS tuh. Biasanya terdeteksi keaktifan per jamnya itu, per harinya itu bahkan terrecord. Nah, saya sangat khawatir sekali waktu itu karena sistem pertama, bro. Sistem pertama, kemudian kita usahanya juga segitu, ya kan? Mulai dari pretest itu kalau nggak salah saya itu pernah pretest di SMP 1, pernah pretest 2 kali di SMA 2. 3 kali? 3 kali kayaknya saya pretest itu. Mungkin salah satunya itu pada di tahun 2016, 2017. Nah, terakhir 2018 baru kepanggilnya itu di 2018. 16 itu kalau yang di 2015 itu kan saya dari Jawa baru pindah ke sini. Jadi saya nggak sempet itu ikut UKG itu saya nggak ikut. Belum ada pretest. Jadi masih kayaknya masih manual tes gitu nah. Sudah pakai CAT itu. Waktu itu kayaknya saya masih di Sangkulirang, terus karena proses ya geografisnya seperti itu, koneksi juga belum ada, ya lewat. Tapi setelah 1 tahun di sana, terus kemudian pindah di Sangatta yang cukup ramai di sini, banyak sudah baru ikut itu tahun 2016, tapi nilainya rendah. Ada disampaikan nilainya?
Kalau nilainya itu cuma ada modul silang merah, hijau Oh, itu. yang itu. Kalau yang kan itu kalau nggak salah ada SIM PKB ya? Iya, di SIM PKB ada 8 kah 10 poin itu. Itu yang silangnya itu lebih dari 5, ya pasti nilainya sangat rendah sekali. Modelnya itu sih. Tapi kalau nominal angka ibaratnya nilai dalam bentuk itu enggak ada memang. Jadi ada silang merah, centang hijau itu. Nah, di setiap tahun itu kayaknya naik itu. Hijaunya nambah saya. malah silangnya yang nambah. Oh enggak, kebetulan. Jadi ada pengalaman lah ya. Iya. Cuman di tahun tesnya 3 kali. ya, cuman tahun di 2017 itu nambah hijaunya cuma 1 atau 2 gitu. Itu di SIM PKB ya? Di SIM PKB. Waktu itu udah SIM PKB belum? Sudah. Ya? Itu baru tahun 2018 masuk lumayan centang hijaunya, makanya terus bisa kepanggil di 2019-nya itu. Oke. 3 bulan. 3 bulan, oke. Kita ada materi, tiap hari kayaknya ada soal ya? Atau apa sih yang tiap hari kita harus selesaikan itu? Iya. Dan Tugas gitu ya? Dan masih ingat nggak? Apa? Di hari dudet modul pertama, Saya belum tahu. sama belum tahu masuk di kelas mana. Yang ngasih tahu siapa? Pak Hasrul. Pak Hasrul. Terima kasih Pak Hasrul. Pak Hasrul, terima kasih. Aku siapa yang ngasih tahu kita nggak ada? Lah iya. Tahu-tahu loh. Di mana caranya? Dan malam itu, Bro, ketika saya baru masuk di mana di grup itu, bayangkan di malam itu saya masuk grup itu kalau nggak salah jam 10 malam. Kalau nggak setengah 10 lah, jam 9. Duluan pokoknya siapa? Duluan dirimu. Saya masuk jam 9 baru ngeh. Sementara malam itu modul pertama harus di kita hari selesaikan. terakhir. Iya. Kan udah beberapa hari gitu ya. Kan kalau nggak salah itu tanggal 27, 28, 29. 27 itu mulai. masing. Kita 27 itu kayak santai-santai. Kok nggak ada apa-apa, kok nggak ada info. Betul. Jadi nggak ada. hilang lenyap, kayak bingung kalau kita nggak nyari tahu. Mau cari tahu sama siapa? Tanggal 29 dudet di modul pertama. Sub materi pertama. Saya jam 9 malam itu baru masuk grup, jam 12 malamnya nanti itu harus selesai. Bayangkan, satu modul itu berapa tugasnya itu. Dan saya bersyukur, terima kasih Mbak Suwarni. Mbak Suwarni mana ya? Masih ingat Mbak Warni Kaltara Domingus. Nah, itu Malinau. Wah, iya. Guru SMA 1 Malinau itu. Terima kasih. Beliau dengan sangat baiknya membimbing saya, telepon saya. Ditelepon saya. Ditelepon habis itu, ayo Pak sini kerjakan ini jawabannya ini yuk. Oh iya Kak, ya klek. Wah, luar biasa memang. Itu ngarahin ya, maksudnya ngarahin lo ya. Iya, ngarahin. Nyapu saya. Nyapu dikit-dikit lah tadi. Jadi gini-gini iya. Iya Pak Hasrul, mereka walaupun nggak sekelas ya sama kita ya. Pak Hasrul terus kalau sama Bu Warni kita satu kelas. Karena waktu itu ada 2 kelas. Oke. Itu kita kerjain jalan 3 bulan. 3 bulan selesai. Macam bla bla bla, bahkan mau banjir, mau lebaran, nggak ada peduli cerita ya. Itu jangan mendekati lebaran itu saya ingat. Setelah itu selesai lebaran, belum selesai liburan itu, kita sudah harus lapor diri. Betul. Iya kan? Ya. Sudah ada nyiapin berkas lagi. Nyiapin Apa aja? berkas. Kesehatan Banyak. rohani ya. Kesehatan rohani. Itu yang paling menggila itu. Jadi orang waras jadi gila ya itu gara-gara itu. Bayangkan berapa itu? 567 soal. Iya. Iya, saya ingat betul. 567 soal. 2 jam ya. Soal rohani. 2 jam atau 2 jam? Iya, 2 jam. sekitar itu. Bahkan waktu kan kita nggak tahu nih apa itu surat kesehatan rohani itu nggak tahu ya. Betul. Saya nelpon tuh ke rumah sakit yang swasta. Nanya, Mbak bisa gini. Apa itu? ya itu aja Pak, kita jasmani rohani, yang diperiksa tekanan darah. Ya. Bukan yang itu. Rohani aja. Orang rumah sakit aja nggak tahu gitu. Karena memang hanya rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa.
Bahkan ada rekomendasi itu di Samarinda itu. Kalau Samarinda. bingung-bingung, lari aja ke RSC. Wah, ini. Tapi betulan, seketika pada saat kita itu ikut di tes itu, betulan. Betulan apa? Jadi kita ini waras, keluar jadi gila. Saking banyaknya soal, Ada, terus yang ada. memang berulang-ulang. Dan katanya ada yang hasilnya gila ya. Ya kan karena ketika apa dijawab ngawur ngacak itu bisa Itu hasilnya justru gitu. malah karena sebenarnya itu melihat konsistensi kan, Iya, bro. konsistensi. Melihat konsistensi Karena diulang ada jawaban, yang ya, diulang-ulang betul. ya. Oke. Akhirnya kita lapor diri, berkasnya lengkapi termasuk tadi surat. Dan itu udah mulai biaya mulai keluar ya. Woi. Kita harus merencanakan lagi di kampusnya sana nanti tinggal di mana, makannya Makannya, apa. transportasinya. Beruntung saya ketemu jenengan yang ternyata satu visi gitu. Kita efisiensi anggaran. Kan kita belum terlalu kenal waktu itu. Saya mau ngajak di kosan yang 400.000, 300.000 juga jangan-jangan gak mau gitu. Ternyata los. Wah, Justru itu. itu mungkin kita layak mendapatkan penghargaan mahasiswa PPG Daljab teririt. Karena ceritanya teman-teman Teririt dan ternyeret. ternyata Oh, ada yang sampai 1 Oh. juta lebih. Itu satu kosnya. iya, betul. Belum jajan. Jadi ceritanya teman-teman yang sebelumnya itu wah ini habis sekian puluh juta, sekian juta. Ya 10 juta udah paling disiapin lah. Nah, Dan ternyata kita kayaknya nggak segitu ya, nggak sampai segitu bahkan. kita 3 bulan 400 sparing onak Berdua jadi 200-an. Dan kowe deh pak. Tapi itu setelah Kosan saya yang- tahu, bro. Apa tuh? Kapan hari itu yang kita kosin itu kan pengawas kita kan, Pak Iya, Jamal itu. beliau rumah punya beliau. Karena terus kenapa? Jadi kapan hari setelah saya cerita itu ketemu sama beliau, itu sebenarnya bilangnya itu bapak saya ya yang mbah itu, Iya. bapak saya itu sempat bilang, iki ditarik akeh, ditarik full apa ndak? Apa ora usah ditarik? Jarene. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ini biaya kos itu untuk yang mereka berdua ini mau ditarik full. Karena sebenarnya bro, tahu enggak 400 itu bukan harga sebenarnya. Waduh. Bukan harga sebenarnya. Berapa tuh sebenarnya? Jadi 400 itu sebagai pengganti listrik dan air untuk kita berdua. Gratis dong berarti kamarnya tuh. Jadi kalau nggak salah itu di angka 800 ke 900 Satu kamar itu kita. Makasih Pak Jamal. Kalau nggak salah ya waktu itu ya beliau. Karena beliau bilang 400 itu sebagai pengganti Listrik. biaya listrik dan biaya air. Masya Belum Allah, sewa bro. kamarnya ya. Masya Allah, bro. Masya Allah. Kita diberikan kasur baru loh itu. Dikasih kasur. Ya awalnya nggak ada kasurnya loh, gara-gara anggota. Makasih Pak. Makasih Pak Jamal, makasih Pak Jamal. Iya itu. Sementara teman-teman kita ya memang udah siap. Mungkin secara kepegawaian mereka udah PNS waktu itu kita Ya. masih honor daerah ya. Terbatas, punya keluarga, punya anak-anak kecil. Gitu. Kepikiran tuh gimana caranya yang hemat dan ternyata dibantu sama beliau. Ternyata segitu ya, tidak semahal ternyata harganya itu harga teman itu. Harga teman sekali itu harga anak sebenarnya. Ke anak malah. Makanya dia dianggap anak kita itu. Jadi saya ingat di koperasi sini itu, beliau waktu itu main jalan-jalan ke sini. Cerita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Sur itu, yang DO di sini itu. Ya, entah nyampe pembahasan apa, tiba-tiba muncullah itu penyampaian bahwa dulu pernah pada saat saya tiba-tiba tanya, Pak gimana Mbah? Saya bilang. Oh, iya. Saya tanya sempat itu, Pak gimana kabarnya Mbah? Wah, baru operasi. Masya Allah. Ini sekarang di rumah sini. Kalau sempat main-main aja. Batin saya enggak tahu rumahnya Bapak di mana yang di sini. Di Itu sini. baru aja. Baru-baru aja. Oh iya, nanti Baru-baru kita aja. Itu habis operasi kah apa gitu nah. Di sinilah. Nah, di Sangatta beliaunya.
Di situ terus itu tadi beliau nyambung sama Pak Sur, ceritain ini kemarin tinggal sama Mbah di Suwandi sana gitu. Ya, ya itu enak Pak Sur, cuma 2 orang aja 400. Ya itu sebenarnya sama Mbah itu mau ditarik banyak itu. Mau ditarik full itu sama Mbah. Saya bilang enggak usah, 400 saja, hitung-hitung nanti bayar bantu listrik sama air gitu. Wah, terima kasih itu. 2 bulan ya. Ya, Totalnya 2 bulan. ya 2 bulan itu. Oke, jadi kita udah masuk, kita berapa minggu? 3 minggu ya? 3 Sekitar minggu itu. workshop. Tanpa mengenal hari Sabtu, hari Minggu. Iya, nggak ada libur. 3 minggu itu full, mulai dari jam 7:30 sampai jam 6 sore. 7:30 pagi sampai jam 6 sore. Bisa dibayangkan, mau bilangnya apa dosennya? Bapak Ibu boleh bawa tikar, boleh bawa kopi, tapi jangan keluar-keluar. Dan saya sok-sokan, masih pertama sih ya, Ya. izin ngerjain di luar. Jadi kita tuh dikasih tugas untuk diselesaikan di hari itu, Ya. tapi harusnya di dalam kelas Harus itu. di dalam kelas, di ruangan. Nah, berhubung ya mohon maaf kondisinya panas. Panas betul. Terus kita pakai kursi meja mahasiswa itu loh ya, Yang di kayu itu. kampus-kampus yang lipat itu loh. Hmm. Saya tuh nggak nyaman bro, maksudnya Terlalu sempit Ya, gitu, ruang geraknya jadi tidak nyaman. karena biasanya nyaman santai bla bla. Ini di sini tempatnya nggak kondusif, mejanya kecil, bla bla bla. Izinlah keluar karena wah ada meja tuh, ada ini. Nggak boleh. Udah dibilangin jangan masih aja nangis ngeyel nih orang yang gitu ya. Itu sudah Dosennya dosen pas yang killer lagi. luar biasa itu, dosen mama. Gitu lah. Tapi baik kok beliau tuh. Oke, kita 3 bulan workshop 10 modul. 10 modul. Itu menu pertama tuh. Menu pertama. Dan makan siang pun harus di Sana kelas, disiapin. kelas, Ya disiapkan. kita bayar sih Kita di bayar. cairan, ya. bayar sendiri, tidak dikasih makan. Bukan dari pemerintah itu maksudnya. Oh, bukan. Kita usah yang iuran itu ya. meskipun gaji kita dari pemerintah sih. Iya sih. Iya ini. Gaji dari pemerintah juga sih. Iya. Terus. Oke. 10 modul, ada ujian. Apa tuh ujian? Kompre. 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 Diawasin udah kayak anak sekolah ujian ya. Wis, pokoknya. Bla bla bla. Selesai. Wah, Kompre. setengah hari kita harus pulang ini. 3 minggu guys nggak ketemu istri, nggak ketemu anak ini kan rindu. Ini kan digas gitu kan. Begitu digas. Betulan kita digas, nyampe setengah jalan itu di mana itu? Gunung Menangis. Lain. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang dekat Kenari itu. Tiba-tiba ada Buka HP. besok tanda tangan kontrak beasiswa PPG. Nah, ini jadi teman-teman kita tuh dibiayain ya waktu itu. Betul. Berapa ya namanya? 7,5. 7,5 ya. Ya. Dan itu sempat memunculkan polemik. Jadi untuk teman-teman yang PNS itu aman karena didanai sama pusat ya. Ya. Nah, DKN pusat. Nah, yang kita yang honor Masih daerah kontrak honor daerah itu dibebankan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kalau mau. Kalau mau pemerintah daerahnya itu membayari. Tapi Kalau nggak mau, untungnya ada itu. Karena sempat teman kita itu yang ada dari mana itu? kabupaten lain tuh Di kalau nggak salah di Penajam gitu kayaknya. kayaknya Penajam kah? dia ini kita nggak tahu, nggak konfirmasi ulang ya. Maksudnya ada kekhawatiran. Kekhawatiran. Tapi dibiayai. pada akhirnya terus kemudian dibiayai, ya. tetap dibiayai. Bahkan gitu. pas momen apa gitu saya ketemu temen orang peserta juga dari jurusan lain. Itu sampai ngomong bahwa ini kalau memang disuruh bayar saya pulang. Dia bilang Segitunya ya? segitunya. Saya nggak mampu ya untuk bayar ini biaya. Iya, lumayan Karena udah 7,5 juta ya. ada mungkin costnya di situ, makan Betul. segala macam, dan dia bukan PNS. Itu kalau memang harus saya pulang. Waktu itu padahal kita udah tahu ya kalau bakalan dapet tunjangan ya, Tunjangan apa itu? sertifikasi nantinya. Oh iya, pasti Udah tahu ya padahal Ini ya. sudah tahu. Tapi beliaunya tadi masih ini Pak, begini, ada daerah beberapa kabupaten yang tidak memberikan tunjangan
sertifikasi Mm-mm. kepada guru non PNS. Oh, ingat nggak sampai? Iya. Ada ternyata. Kenapa? Jadi bapak itu tadi segitunya pengen pulang kalau misalnya tidak dibiayai pemerintah, Mm-mm. karena dia tahu bahwa serdiknya itu nggak akan bisa untuk Dicairkan. mendapatkan sertifikasi, tunjangan sertifikasi. Makanya dia sesantai itu mau pulang. Nah, berhubung kabupaten kita baik, Mm-mm. Terima alhamdulillah, kasih kabupaten. itu dan ada buktinya yang sebelum-sebelumnya yang PLPG tadi, walaupun statusnya bukan masih kontrak daerah, bukan PNS, itu dapat. Ya, itu kita mah kuat-kuatan Ya. Tapi kalau misalnya ya waktu itu nggak dibiayai kayak apa jenengan? Ya, Ya pasti saya sudah berjuang segitu loh, Bro. tetap Ya, gas terus. ya terlepas dari kita mau berhutang atau seperti apa atau Piye minta caranya, kredit, ya? piye caranya harus itu. Karena kan kita meyakini bahwa setelah itu pasti dapat itu kan, terlepas nanti apa bayarnya per 3 bulan itu kan. Itu udah biasa kan. Biar per 6 bulan juga kan diterima kan. Iya. Kita ini kan orang-orang sabar kayak di Indonesia. Golongan buruh itu. Oke. Tadi kita udah tengah jalan. Ada WA, ada info di grup besok tanda tangan kontrak dengan bank. Ya. Intinya kita tuh buka rekening untuk kemudian rekening itu digunakan untuk transfer Ya, penyalur biaya beasiswa itu. beasiswa kuliahnya itu, biaya PPG-nya itu dari pemerintah daerah ke rekening kita kemudian disalurkan ke kampusnya. Nah, Kita harus terus gimana nih? Gas. ya, itu jam separuh jalan, itu Bro. jam 2 nggak sih? Jam berapa? Ya, pokoknya habis itu udah sekitar jam Zuhur 1 jam 2 lah ya. Tengah jalan. Kita masih 2 jam lagi. 2 jam pulang. Terus kebetulan kegiatan itu kan nggak terlalu pagi. Pas kegiatan besoknya itu kan nggak terlalu pagi kan. Jadi oke lah. Kalau jam 10 atau jam itu apa, kisaran itulah. Jadi kita berpikir, tinggal 2 jam ini. Ya perjalanan, guys, Samarinda Sangatta itu kan kurang lebih ya ditempuh 4 jam lah. Waktu itu apalagi jalannya masih luar biasa kan. Jalannya masih, Ada lubang-lubang masih. woi, tahun 2019 bro. Nggak sehalus sekarang. Iya, nggak sehalus sekarang. Itu 4 jam setengah naik motor itu, wah luar biasa. Kita tinggal 2 jam saja bisa nyampe rumah. Separuh jalan lah kita waktu itu. Karena terlalu besar rasa kangen kita sama anak istri kita, anak-anaknya mertua. Iya kan, Iya. namanya apa? Suami. Iya, lama 3 bulan, khawatir mengkristal. Kalau nggak kangen bahaya, masa kangen sama yang lain kan harus kangen sama istri. Nyapu lagi saya. Iya. Habis itu digas sampai 2 jam, akhirnya sampai rumah masing-masing. Alhamdulillah selamat. Ada. Janjian lagi kita. Habis subuh kita gas lagi. Karena jam 10 ya. Ya, jam 10 10 harus sampai di kampus. Dan kita baru nyampe itu sudah langsung antri tanda tangan di atas di lantai 4 itu. Itu kita di gedung dekanat itu. Kayaknya ngebut banget ya waktu itu. Wah, luar biasa. 2,5 jam ya. Iya. Sampai ya. Pokoknya itulah sekitar itu. Luar biasa pokoknya. Perjuangannya gara-gara pengen pulang, dikiranya libur, taunya karena ada tanda tangan kontrak. Aturannya waktu itu adalah mahasiswa tuh nggak boleh pulang. Ya betul. Sebenarnya 3 bulan itu full nggak boleh pulang. Bahkan teman-teman kita yang dari Kaltara itu ya sudah nyampe sini sampai lulus, selesai UMPPG baru boleh pulang. Kita ini karena ya saking besar cinta kita. Oh ya, sebelum kita cerita PPL, yang workshop ini ternyata di jurusan lain lebih berat ternyata daripada kita ya. Ada yang teman-teman PAUD tuh, kita baru datang tunu-tunu masuk kelas, dia udah nyanyi, tepuk-tepuk nyanyi, wah, udah kayak anak PAUD kan, udah praktek gitu ya. Ya, jadi saya itu berpikir gitu. Si teman kita tetangga kelas kan, tetangga kelas ya itu. Jadi jurusan bahasa Inggris sama guru PAUD.
mulai dari pagi 7:30 Kita belum masuk dia itu udah. kita belum, biasanya kan nunggu-nunggu masih ya nyantai-nyantai, nanti jam-jam 7 lebih itu kan teman-teman yang dari PAUD itu kan kadang sudah datang kan, dan itu praktek, sudah mulai latihan nyanyi-nyanyi, dan itu dibagi satu orang itu harus ada penyanyi, harus ada ini kan instruksi yang sifatnya riang gembira, namanya ngajari anak-anak. Jadi mulai dari 7:30 sampai jam 6 tuh kayaknya teriak-teriak terus itu. Aduh, gantian masalahnya, bantu teman ya kan. Iya, Satu tampil tapi teman yang lainnya nyanyi, tepuk-tepuk. Nanti Nanti gantian ganti yang lagi. lain, dia juga tepuk-tepuk sampai habis itu manusia. Itu taunya waktu PPL baru tahu tuh Betul. cerita-cerita gitu. Walaupun kita ini dari pagi sampai sore tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, nggak capek ya? Iya. Kita capek. Bahkan ada jurusan lain juga yang selesai workshop kelas tuh balik lagi entah ngumpul di kosan atau di kafe atau di mana, kerja kelompok karena kerjaannya nggak bisa dikerjain sendiri-sendiri, seberat itu waktu itu. Ya udah, terus akhirnya ternyata PPL kalau untuk kita nih kayaknya makin ringan ya. Iya. Nyantai pokoknya ngajarnya kalau saya seminggu berapa kali, nggak tiap hari kok, beberapa. Jangan berapa kali? Saya karena posisinya waktu itu saya menggantikan guru yang sebenarnya beliau itu sudah menyelesaikan materi di pertemuan itu. Karena kita di bulan Agustus ya. Iya. Jadi waktu itu saya sudah ya tinggal melanjutkan saja, tinggal mengulangi apa yang sudah diajarkan oleh gurunya itu. Ya, kalau di waktu PPL sih ya inilah lumayan lah, mungkin karena kebetulan kita berpisah ya bro ya. Saya di Juanda di SMP 4, Dan SMP 2. SMP 4 Samarinda di Jalan Juanda itu. Jadi di situ tuh enak sekali, nyaman sekali gurunya pas waktu kebetulan orang Jawa juga, guru pamongnya itu bahasa Inggris. Dan ternyata ada teman-teman yang dimanfaatkan. Nah, dalam tanda kutip di sekolah TIT itu pagi gitu. harus pagi, harus ikut piket, harus ikut menertibkan, harus ikut apel, harus bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Kasihan tuh, yang ya alhamdulillah kita nggak segitunya, nggak se ekstrim itu. Tapi kalau saya sih masih dapat kebagian harus di hari tertentu itu datang ke sekolah pagi-pagi, kemudian ikut menyambut siswa. Ya, kalau itu standar lah ya. Dan itu cuma seminggu sekali kan. Ya, standar itu. PPL selesai kita di UKIN ya. UKIN, tapi UKIN juga masih di tempat PPL itu. Tempat di PPL, tapi yang menilai adalah dosen lain, bukan dosen pamong kita. Bukan dosen pamong. Ada dosen penguji lintas, bukan dosen pamong kita gitu. Karena setiap mahasiswa punya dosen pamongnya ya. Itu dosen apa? Siapa dosen pamong dulu bro? Ya. Nggak usah disebut sih, nggak enak lah. Ya, tapi ibu itu luar biasa. Luar biasa ya. Nah, tapi saya bapak yang sangat istimewa. Wah iya kan? Oh iya. Bapak Kajur. Oh. Mantap. Ya akhirnya dari situ kita ketika pasca sarjana jadi lebih dekat. Dan pengujinya atau penguji UKIN? Ibu koordinator tercinta, koordinator pasca. Oh. Itu penguji saya, bro. Oh iya. Maka sangat luar biasa chemistry-nya sampai dengan pembimbing satu di program pasca saya itu ya sama beliau. Alhamdulillah. Luar biasa itu. Ya takdirnya, jalan takdirnya ke situ ya, dari PPL kemudian ya sempat juga kan yang ada program di sini. Ya. Di sekolah itu kan. Yang pengabdian masyarakat itu dari Bapak Ibu dosen itu. Oke, long story short, kita ujian, alhamdulillah UKIN-nya beres. Beres satu kali tanpa retake, alhamdulillah itu. Iya. Emang ada? Beberapa teman itu retake Pak Joko. Enggak, yang UKIN maksud saya. UKIN ada enggak ya? Aman lah ya.
Itu yang kemarin sempat itu ada bu guru itu gagal bilangnya. Ada ya. Jurus angkatan kita. Sepertinya angkatan kita. Ya. Angkatan kita kayaknya. Atau di mapel Mapel lain kayaknya, di mapel lain itu. Ya, dan berarti nggak segampang itu gitu loh. Maksudnya bisa aja nggak lulus ketika dia UKIN ngajar di kelas Tertekan sekali itu. walaupun sudah pengalaman menjadi guru sekian lama, Wah, ternyata ya mungkin belum anu lah, ya masih kurang. gugup itu pasti ada. Ya itu mungkin lebih ke gugup kayaknya Iya, ya. takut Mungkin salah biasanya ngajar santai sama muridnya, los, ini tiba-tiba ada yang uji 2 orang lagi, satunya dosen, satunya guru, Guru nggak pamong. kita kenal, ya udah. Kemudian UP, uji pengetahuan, Uji pengetahuan dan yang itu di puncak itu. di lab, diawasin, bla bla, soalnya ya susah. Masuk itu satu-satu baris. Urut nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dicek ya. Kalau enggak, ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 5, ke belakang sana. Segitu. Segitunya. sampai depan pintu itu, pintu lab itu, hati-hati, kabel dan lain sebagainya, awas ketendang, awas bla 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 bla. Jangan menggunakan sebelum instruksi, jangan nggak masukkan boleh ini masuk, itu. nggak boleh. Diam, tenang, harap pokoknya. Silakan kalau tanya di ini. Nice, pokoknya. Pokoknya ya gitulah. Akhirnya ya saya sih waktu itu kayak ya udahlah kalau emang belum bisa lulus ya. Karena sebelum kita ya, Sebelum kita Pak Ono. nggak maksudnya di bahasa Inggris maksudku. Oke. Itu infonya tuh bisa 50% gitu yang nggak lulus. Ah ya. Kayak seberat itu gitu loh. Tapi ya alhamdulillah kita nggak perlu ngulang ya. Tapi yang ngabarin kita Apa tuh? awal-awal masuk grup PPG itu Pak Asrul, kan dia sempet UP1 kayaknya gagal itu. Oh, beliau? Iya, tapi di retake kedua beliau langsung berhasil. Beliau mungkin anu aja, gugup aja atau beliau orang luar biasa. Tapi bahkan karena beliau itu satunya PNS, tingkatnya sudah tingkat provinsi, cair lebih dulu. Iya ya. kita yang di ini tuh Provinsi sama provinsi. daerah kabupaten tuh, kabupaten kota tuh beda-beda sih. Iya. Nggak tahu ya nanti gimana. Bahkan teman kita satu itu yang dari Muara Bengkal sama masih ingat enggak? Nggak tahu yang mana siapa. Yang ibu-ibu dari Muara Bengkal Kenapa tuh? itu kan juga nggak lulus, bro. UP nggak lulus. Cuman dia ikut retaker. Kan kita posisinya itu sebenarnya di akhir-akhir tahun kan? Ya. Di akhir-akhir tahun. September. Ya, di akhir-akhir tahun. Nah, di bagian Desember dia itu ikut retaker kedua. Bareng sama batch kalau nggak salah 4 kalau nggak 5. Ikut di situ. Lulus lah. Jadi lulus di retaker keduanya itu. Dia akhirnya terdeteksi lulus tetap di tahun 2019. Masuk 2020 kan kita sama-sama lulus nih. Meskipun kita sudah lulus dari awal, mereka Pak Asrul sama Bu Saidah itu siapa itu? Itu juga nggak lulus. Dia ikut retaker masih di tahun 2019 Tapi dan mereka lulus depannya langsung cair. tahun 2020-nya. Cair duluan mereka karena mereka provinsi. Iya, kita yang dari kabupaten Ya. dan honor lagi karena kita posisinya di anu. Karena honor kan transfer Langsung pusat ya. Nah, ini juga Pembuatan bahkan rekening apa segala macam kan dari Jadi, pusat semua itu. nomor rekening kita tuh dibikinin sama pusat ya. Ya. Kita langsung datang aja ke Kita bank, aktivasi aja di Aktivasi sini, sudah cetak ada. buku, bawa berkas-berkas berkas-berkasnya lagi itu. tuh langsung cair deh dari sana. Nah, semoga yang ini beneran jadi 2 juta ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi yang ASN nggak jadi naik ya? atau memang nggak naik dari awal rencananya? Itu jenengan gimana sih? Ada nggak pemikiran ke situ? Dulu itu, Bro, membayangkan bahwa informasi naik 2 juta. Heeh. Yang ASN naik satu kali gaji. Oke.
konteksnya itu dalam hal apa? ASN secara keseluruhan atau enggak? Waktu itu saya berpikir ASN naik 1 kali gaji, bayangkan. Bayangan saya nih bro. TPG nih, karena kan kita kan berbicara TPG ya, hasil dari sertifikasi itu ya. Dari TPG itu naik 1 kali gaji. Ya kan? Per bulan, 1 kali gaji dalam bulan. Lah kita ini kan sudah dapat 1 kali gaji per bulan toh? Dari TPG. Dari TPG. Ya kan? 3 bulan nih. Wah, sudah sekian jut sudah tuh. Ini kalau setiap bulan ditambah 1 kali lagi, berarti kan double. Atau asumsinya 3 bulan, ditambahi 1 kali gaji. Jadi hitungannya kita dapat 4 bulan gitu loh, tapi hitungannya tetap triwulan 1. Nah, mikir saya gitu. Ternyata bagi ASN yang lulusan PPG-nya 2024. Lah iya kan udah memang haknya. Ya iya. Yang Jadi dia ngeklaim dong. Padahal kan sudah ada itu. Oh gitu. Iya. Jadi tuh kok ngeklaimnya segitu. Kalau ibaratnya terus yang ini lagi. Berarti kita nggak di prank nih, berarti kita yang salah tafsir Ya, aja. salah tafsir, Bro. Kalau yang dari swasta mungkin kan 15 ya, artinya 1,5 juta ya, 1,5. Yang belum passing. Ya, oke, Disetarakan. Oke. Kalau yang belum in passing itu kan 1,5 ya kan. Mikir saya, karena istri saya juga kebetulan honor di swasta kan, ada sertifikasi. Tambahan 2 juta, Bro. Jadi 2 juta dari 1,5. Awalnya dikiranya 1,5 berarti 3,5 gitu. Wah, awalnya itu. Ada tambahan 2 juta. Ya kan? Udah 1,5 tambah 2 juta, 3,5. Wah, 3,5 toh. Belum gaji. Ya kan? Secara gitu kan. Secara. Woi, saya ASN dapat tambahan 1 kali gaji pokok, ya kan? Kalau asumsi setiap bulannya ditambahi lagi 1 gaji berarti kita 6. Ya kan? 6 kali gaji ibaratnya. Ketambahan istri saya. Wah, bisa lah ini Toyota Rush ku bilang. Ya, tapi rupanya. Aku mikirnya gini, kan Pak Menteri pernah ditanya sama media bahwa loh kalau gaji nggak mungkin kita naikkan karena bukan wilayah wewenang kami. Betul. Karena bukan Sudah ada aturannya lah ya. Lah kok lucu kalau misalnya dinas apa gitu gajinya tetap kok guru naik. Lah wong aturan dasarnya kan sama di satu aturan kan tergantung golongan-golongan itu kan itu mengatur semua ASN ya baik betul. di guru maupun lainnya. Nah yang berarti kalau nggak mungkin naikin sertifikasi tunjangan. Ya. Wah, lumayan dong kalau 2 kali nih. Naik 1 kali kan. Ya mikir saya kan dihitung Dan itu setiap kan bulan itu. Oh, sudah disiapkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan. Sudah Waduh, disetujui, jadi ya kan? ternyata yang 2024. Aku tak pikir menghembus hilang gitu, ternyata ini buat yang baru lulus 2024. Ya sama aja, nggak perlu dijanjiin. Sudah jatahnya itu. Itu kira-kira ngeklaim nggak sih? Ngeklaim? Aku nggak takut aku berkomentar. Ya maksudnya itu kan sudah berjalan Iya kan di pemerintahan sebelumnya, nggak perlu disampaikan. Oke lah, mungkin ketika yang mungkin saya agak cukup, ya sudahlah daripada ndak ada gitu kan. Yang awalnya 1,5 jadi 2 juta gitu kan. Oke, berarti jadi naiknya itu bukan naik 2 juta, tapi naik menjadi 2 juta. Karena sudah ada 1,5. Ya ibaratnya sama dengan naik 500 gitu aja loh. Ini cuman bahasanya ini loh bro. Ya itu hanya Bapak yang tahu lah. Kayaknya kita ikhlasin aja sudah ya. Ya, kita ikhlaskan apa yang sudah menjadi hak kita. Tapi yang jadi 2 juta pun kan belum dirasakan juga. Nah itu semoga segera dirasakan. Katanya semoga sebelum Lebaran ya. Ya mudah-mudahan. Itu yang mau cair itu kan.
yang mau langsung disalurkan dari pusat dari ke pusat. guru ke rekening itu ya. Ya, semoga lah. Tinggal Boleh. tunggu aja nanti seperti apa. Oke. Itu cerita PPG. Ya bersyukurlah teman-teman yang piloting ya. Wah, kalau yang Setengah piloting ini. bulan, kemudian ya mau seberapa pun kayaknya nggak bisa, ya mohon maaf, nggak seberat yang dulu gitu ya. Betul. Saya sempat berpikir bahwa ini kan saya berusaha positive vibes ya. Loh, Ya. justru ibu harus hati-hati. Karena belum kan? Iya, iya. Kita kan sama-sama belum tahu waktu itu. Karena ibu nggak lagi izin. Kalau kita dulu izin. Kita Ya. infal, gitu kan. Ibu, Jadi boleh meninggalkan tugas kan kita. tapi kan infal. Betul. Saya infal waktu itu. Saya juga infal. Waktu itu Sama. ya seberapapun kemampuan kita menggantikan orang gitu. Ya. Ngajar kelas yang kita tinggalkan. Nah, ini kan ibu kan nggak saya bilang ke teman gitu, ibu kan nggak nginval, ibu tetap ngajar Betul. dan ibu selesai ngajar menyelesaikan itu. Menyelesaikan Kamu tugasnya. nggak tambah berat gitu. Iya ini. Kayaknya sih enggak deh, kayaknya nggak seberat itu ya dari ada teman-teman tapi udah lulus gitu. Tapi sebenarnya gini bro, kita coba juga mungkin dari sudut pandang teman-teman kita yang memang konteksnya mungkin dulu kalau boleh dibandingkan ya, kita mungkin berkorbannya itu langsung berhadapan dengan penguji atau dosen, sementara kita juga menyiapkan media sebenarnya, ya kan? Kita juga menyiapkan media untuk bagaimana di PPL kita kegiatan dan seterusnya itu bisa baik kan gitu ya, juga termasuk salah satu poin penilaian. Nah, teman-teman sekarang ini yang kena piloting itu kan dia berjibakunya itu pada konteks pembuatan video. Oh iya, ada Nah, pembuatan video. Itu akan menjadi masalah sekali yang aja. besar. Itu akan menjadi masalah yang besar ketika teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin tidak familiar dengan editing video, device rekamannya itu terbatas, nggak ada alat, sementara harus direkam full dalam 2 kali 40 menit, 2 jam pembelajaran kan. Nah itu harus betul-betul konsen dengan berapa device yang harus dipasang di sudut sana, di sudut sini, nggak cuma satu titik. Itu mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman piloting ini. Kalau kita dulu dan kan yang sebelumnya juga yang kan sejak COVID ya, hmm, PPG-nya jadi jarak jauh. Apa sih namanya lagi? Jarak jauh gitu loh. Nggak perlu datang ke kampus lagi. Karena istri saya kan mengalami yang pertama deh dia waktu itu. Jadi Ya. PPG-nya tuh udah nggak perlu ke kampus. Kampus. Karena memang COVID waktu itu. PJJ ya betul. Ternyata dilanjutkan sistem Sampai itu dengan dengan ini. piloting. Piloting ini. Ya, oke. Rezekinya lah ya sama teman-teman yang Ya, baru. mungkin durasi ketertekanan gitu. Kita tertekan 6 bulan, Bro, beratnya. Ya kan? Secara langsung tertekan baik mental, material, Material. ya kan? Waktu kita harus berpisah dengan keluarga kita. Nah, kalau teman-teman sekarang kan mungkin di waktu yang memang cukup singkat, memang saya tidak menganggap bahwa mereka itu tidak tertekan. Pasti ada tekanan Tapi tertentu, pasti. pasti ya. Punya effort sendiri memang. Cuman durasi tertekannya mereka lebih singkat gitu. Saya belum pernah nanya loh. Sampean gimana ngatasin tekanan-tekanan itu selama di sana jauh dari keluarga? Pernah nggak kayak udah stres segala macem gitu? Kayaknya Take it easy aja, bro. Dengan kita ngecil berdua saja itu sudah sebenarnya. itu jadi Iya, hiburan kita ngopi. Kebetulan ada teman yang Oh iya, kita kasih makan di kafe. Wih, ditraktir. pokoknya kita berusaha. Iya, sama Pak Wahyu, Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Iya juga ya baru Oh, ingat iya. lagi saya. Pak Wahyu, Pak siapa? Pak Asbi. Pak Asfianur. Diajakin jalan. Malamnya gitu kan kita Malamnya. pagi sampai sore di kampus terus. Tapi kalau saya pribadi itu jadi titik Pak. Jadi saya tuh kan dulu kalau mau ngerjain apapun itu harus malam gitu ya. Tapi gara-gara itu harus dipaksa selesai setiap hari, mau nggak mau dikerjainnya siang kan. Ya, Tapi betul. justru jadi hal baik gitu. Saya mikir akhirnya kalau ini nanti tak kerjain malam, sementara kita udah habis di kampus sampai sore. Besoknya juga harus Besoknya lagi ada tugas lain lagi. kan badannya nggak ada istirahat Betul. gitu. Akhirnya mau nggak mau saya berusaha untuk
merubah kebiasaan jadi siang harus selesai, nggak harus malam gitu. Malamnya tinggal istirahat, tinggal jalan-jalan, Tinggal nonton. kecil. Iya itulah. Apalagi ingat nggak waktu itu saya juga kena cobaan di situ. Jadi uang 400.000 itu gaji pertama saya 400.000. 400.000. Kayaknya kalau buat makan nggak cukup. Jadi dia itu masuk ke sana harus membayar 8 juta. Dan sepertinya itu kayaknya apa ya? Hal-hal yang seperti itu tuh bukan hal yang tabu atau apa gitu. Kayak udah Kayak biasa. biasa gitu loh kalau nggak punya pelan, kalau nggak punya nggak bayar.